Shalom anak-anak hebat, berjumpa lagi dalam Bermazmur bersama. Hari ini kita membuka Mazmur pasal yang ke-10. Bu Dewi hanya membaca beberapa bagian ayat saja dan nanti anak-anak silakan membaca ayat-ayat yang seterusnya. Mazmur 10 ayat yang pertama berkata demikian. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Bu Dewi lanjutkan di dalam ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tanganmu. Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah sambil berkata dalam hatinya, engkau tidak menuntut? Engkau memang melihatnya sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati. Supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat. Tuntutlah kefasikannya sampai engkau tidak menemuinya lagi. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Anak-anak, pernahkah kalian merasa bahwa Tuhan di mana sih? Atau kita merasa bahwa Tuhan kok jauh sih? Saat ada masalah, saat kita sedih, saat melihat ada orang-orang yang tidak percaya Tuhan, kemudian melakukan kejahatan. Tapi kita tidak melihat apa yang Tuhan lakukan ya untuk mereka. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini juga dialami oleh pemazmur. Dia bingung, Tuhan, kenapa Tuhan kok diam? Ayat 1 dibilang begini loh. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan dan menyembunyikan dirimu dalam waktu kesesakan? Ini loh Tuhan, saya sedang susah, saya sedang sedih. Kok Tuhan jauh sih? Tuhan di mana sih? Nah, mari kita belajar dari apa yang dialami oleh pemazmur. Ketika melihat ada orang-orang di sekelilingnya jahat, mereka nakal, mereka tidak melakukan firman Tuhan, dan hidupnya benar-benar membuat orang-orang yang percaya Tuhan sangat sedih dan tersakiti. Apa yang harusnya dilakukan? Yang pertama, datang pada Tuhan dan katakan apa yang kita rasakan. Penting sekali untuk kita tetap datang kepada Tuhan saat kita mengalami kesusahan, saat kita mengalami kesedihan, saat kita mengalami masalah. Ingat, tetap datang pada Tuhan dan katakan apa yang kita rasakan. Yang kedua, tetap percaya kepada pertolongan Tuhan. Pemazmur akhirnya menyadari bahwa Tuhan pasti akan menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan, yang melakukan ketidakadilan, yang selalu melakukan kejahatan kepada sesamanya. Karena itulah kita belajar hari ini. Setelah kita datang pada Tuhan dan mengatakan apa yang kita rasakan, kita percaya pada Tuhan bahwa Tuhan bertindak adil. Dan kemudian tetaplah dekat pada Tuhan. Anak-anak, kalau di sekeliling kita ada orang-orang nakal, ada orang-orang yang jahat dengan kita, kalau kita dekat dengan Tuhan, pasti kita tidak akan mudah terpengaruh untuk ikut-ikutan jadi anak yang nakal atau anak yang membuat temannya susah. Tapi belajar bahwa saya adalah anak Tuhan, saya dekat dengan Tuhan, maka kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Bu Dewi percaya bahwa anak-anak hebat pasti menjadi berkat. Anak-anak hebat menjadi anak-anak yang berprestasi. Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Tuhan dekat dengan orang-orang yang mau datang berseru kepadanya di dalam doa. Tetap semangat ya, tetap rajin berdoa, baca firman Tuhan,
Sehingga ketika ada masalah datang, kita tetap kuat, kita tetap percaya, dan kita pasti bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.